Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga hadirnya kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muliakan Allah, kita akan sambung masih tentang adab suami istri, dan di pertemuan yang lalu kita sudah 2 pertemuan yang kita bahas tentang adab suami terhadap istrinya, dan malam ini menjadi pertemuan terakhir dalam judul adab suami kepada istrinya. Setelah itu baru kita memasuki adab istri kepada suaminya. Di pertemuan yang lalu kita bahas beberapa perkara, di antaranya yaitu suami hendaknya memberikan kesempatan untuk mendengarkan keluh kesah istri. Jadi jangan sampai istri seperti anak ayam kehilangan induknya, tidak tahu mau mengadukan masalah kepada siapa. Maka sebaik-baiknya orang yang mendengarkan curhatan istri adalah suaminya. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Karena istri tidak perlu cari solusi, yang penting ada yang dengar saja, maka dia kembali mengisi semangatnya untuk kembali melakukan rutinitas hanya dengan didengarkan oleh suaminya. Lalu juga kita sudah bahas, di antara adab suami juga adalah tidak mempersoalkan kesalahan istri yang kecil. Arti yang kecil yang tidak melangkah ke ranah membangkang kepada suami. Jadi kalau cuma perkara-perkara kecil, istri kadang-kadang memasak nasi jadi bubur, kadang-kadang memasak bubur jadi nasi, itu jangan dipermasalahkan. Tinggal beli aja nasi bungkus di luar, selesai masalah. Kurang garam, kurang manis, itu jangan dipermasalahkan. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan la yafruqu mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah yang lain, yaitu maksudnya istrinya. In kariha minhu syai'an
kalau dia mendapatkan satu kesalahan istrinya, radiya minhu akhar, maka carilah kebaikannya yang lain yang begitu banyak. Maka tutupi kesalahan-kesalahan kecil istri dengan mengingat-ingat pengorbanannya. Ingatlah ketika dia melahirkan, ingatlah dia berkubang darah dalam nifas selama 40 hari. Ingatlah ketika kita sakit, dialah yang mengawal kita siang dan malam. Di saat orang tua kita pun tak bisa datang untuk tidur di bawah ranjang kita, satu-satunya makhluk yang paling setia menjaga kita hanya istri kita. Anak pagi sudah kuliah, malam buat tugas kuliah. Istri tinggalkan rumah, tinggalkan segala-gala, semua dibawa ke rumah sakit. Kasur-kasur dibawa ke rumah sakit, kulkas, lemari, semuanya hanya untuk menemani suaminya. Nah, itu yang perlu diingat-ingat kalau kira-kira ada 1-2 kesalahan istri yang kecil. Ini yang kecil-kecil, Bang, yang perlu begitu. Tapi kalau sudah membangkang, ya, sudah nusyud, mulai durhaka, ini tidak begitu perlakuannya. Tapi disuruh, ingat kembali pelajaran 2 pertemuan yang lalu, disuruh lakukan 3 perkara. Nasihati, wa'iduhunna, nak dengar nasihat, wahjuruhunna. Yang kedua, pisahkan ranjang, diamkan dia. Pisah ranjang itu diamkan dia, ya. Karena orang mengira pisah ranjang itu pisah tempat tidur, enggak, ya. Nanti ada suami tidur di kamar anak, istri tidur di kamar biasanya, itu tidak begitu. Diamkan, wahjur itu diamkan sampai dia merasa bersalah. Rupanya dia tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah bermasalah dalam pikirannya. Malah kita yang kemudian merasa bersalah karena telah memisahkan diri dari istri, kan? Karena kalau sudah berpisah itu yang paling tidak tahan itu suami. Istri santai aja dia. Nah, jadi di saat seperti itu langkah ketiga adalah disuruh pukul. Itu kalau sudah nusyud, pukul. Wadribuhun. Yang suruh pukul Allah nih. Nah, cuma tak boleh pukul di tempat yang berbahaya. Pukul pun hanya pukulan yang mengejutkan, memberi kejutan, bukan membuat cacat. Makanya tidak boleh tampar, apalagi ketika dipukul sampai tidak nampak mata hitam dan mata putih. Ada yang pukul istri sampai bengkak, sampai tak nampak lagi mata, Pak. Nah, itu dilarang, itu dosa. Jadi pukulnya gimana? Ambil rotan, Pak, jangan gagang sapu, ya. Ambil rotan, pukul di pahanya, pukul di betisnya. Itu dibolehkan, sunnahnya begitu. Tidak juga tobat, masih juga goyang-goyang di depan TikTok tiap malam, masih juga keluar tidak pernah minta izin suami, masih juga tidak mau melayani suaminya. Nah, di saat itu langkah terakhir ceraikan, ya. Tapi Ustaz, saya malas lama-lama kali kayak gitu. Ya udah, ceraikan saja dari awal, pada pikir dah panjang, ya. Bolehkah? Cerai itu bukan dosa. Cerai itu malah menjadi solusi. Jadi tidak pernah dalam Islam menyebutkan cerai itu sebuah dosa, tidak. Maka diatur tata cara perceraian. Kalau itu dosa, maka tidak diatur. Cara menceraikan, talak berapa, begini caranya, itu diatur semua. Nah, itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan berikutnya, adab-adab suami terhadap istrinya, yaitu suami wajib memperhatikan kewajibannya yang batin terhadap istri. Jadi hak istri yang batin, yang zahir, nafkah, kasih uang belanja, buatkan rumah, ya, artinya tempat berteduh harus ada, uang belanja secukup kita, kemampuan kita, ya, berikan pakaian apa yang kita pakai, ya, maksudnya apa yang kita pakai bukan baju kita suruh pakai sama dia, tapi kemampuan kita beli baju, itulah yang kita berikan ke istri, ya. Itu hak zahir
Ini yang dimaksud di sini adalah hak batin istri. Jadi jangan sampai seorang suami menelantarkan istri tanpa pernah memberi nafkah batin. Dalam tanda kutip, tidak memberikan haknya, hak biologisnya, yaitu tidak memberikan hak terjadinya hubungan suami istri. Dan ini termasuk salah satu kesalahan yang dilakukan oleh suami. Pernah terjadi di masa Nabi, yaitu terjadi pada sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Ini hadis sahih. Jadi ketika sudah sampai di Madinah setelah hijrah, akhad Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah itu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Jadi langsung Nabi tunjuk, misal Abu Darda orang Ansar, yaitu yang tinggal penduduk asli Madinah, sedangkan Salman Al-Farisi Muhajirin, yaitu penduduk Mekah. Tampil di Madinah dipersaudarakan, ditunjuk sama Nabi, kamu dengan fulan saudara. Artinya saudara, urusi dia, cari pekerjaan untuknya, cari tempat tinggal untuknya. Makanya orang Ansar ini, walaupun mereka tidak merasakan derita seperti Muhajirin yang disiksa selama 13 tahun di Makkah, tapi mereka dijamin surga. Kalau Bapak baca ayat-ayat, yang dijamin surga itu Muhajirin dan Ansar. Padahal yang paling banyak menahan derita siapa? Muhajirin. Yang disiksa-siksa dari Mekah siapa? Muhajirin. Ansar itu kan orang terima tamu, Pak. Nah, kenapa kemudian diberi julukan Ansar oleh Rasulullah? Karena ketika mereka menerima Muhajirin yang berhijrah, mereka memperlakukan sahabat-sahabat dari Mekah yang hijrah karena Allah betul-betul seperti saudara kandungnya. Mereka belang dengan tumpah darahnya, mereka berikan pekerjaan. Bahkan ada Ansar yang menawarkan istrinya untuk diceraikan. Jadi sampai begitu dalam riwayat. Ditanya sama Muhajirin, apakah kamu sudah punya istri? Punya, tapi karena istrinya kafir di Mekah ditinggalkan, karena mereka hijrah karena Allah. Kalau engkau mau, pilihlah salah satu dari istriku, maka aku ceraikan dia, jadikanlah dia istrimu. Sampai segitunya, Pak, pertolongan Ansar kepada Muhajirin. Maka disebutlah Nasir, jamaknya Ansar, kaum yang menolong. Dua-duanya dijamin surga. Muhajirin karena perjuangan mereka, Ansar karena pertolongan mereka. Nah, ini sifat Ansar ni sebenarnya yang bisa membuat kita juga ikut masuk surga bersama orang yang kita muliakan. Ya, makanya menyambut tamu itu salah satu kemuliaan. Menolong pendatang itu kemuliaan. Kadang-kadang di orang kita sebahagian di kampung-kampung pedalaman sebaliknya, ya, ada pendatang yang sewa rumah, beli rumah, bangun rumah di kampung itu. Ya, itu selama-lama dianggap pendatang. Ya, jadi dianggap kalau bahasa kita bukan asolo. Jadi bukan orang asli. Nanti dalam rapat tidak didengarkan suaranya. Lalu kalau ada masalah selalu ucap kalimat, ikah kan urung damang kena. Kamu kan orang masuk sini. Padahal dia udah beranak cucu di situ, tetap orang masuk juga. Ada masalah dikucilkan. Lalu kemudian kalau jadi pemilih pemimpin tidak boleh dari kalangan pendatang, harus asolo. Begitu sifat kita. Padahal menolong orang yang datang itu kemuliaannya besar sekali. Kecuali pendatang itu pemain judi online, ya. Kecuali pendatang itu orang sabu, itu baru, Pak. Itu siap-siap nasipak berdoa. Ini pendatang yang membangun kampung, rata-rata pendatang yang membuat maju kampung gara-gara banyak orang tamang. Itu pula yang dikucil-kucilkan. Lihatlah sifat Ansar, masuk surga gara-gara memuliakan Muhajirin. Jadi ini Nabi mempersaudarakan.
Lalu kemudian pada suatu hari, jadi sudah Abu Darda mengusahakan untuk Salman ada rumah macam-macam. Fazara Salman Abu Darda fara'a Umma Darda mutabazzilah. Jadi pada suatu hari datanglah Salman mengunjungi rumah Abu Darda saudaranya yang dipersaudarakan tadi. Lalu dilihatlah Ummu Darda, iaitu isteri daripada Abu Darda. Mutabazzilah itu maksudnya tidak terurus. Isterinya tidak terurus, maksud tidak terurus, tidak bersolek, ya. Pakaian tidak menampakkan pakaian yang indah, ya. Tidak menarik. Kalau bahasa, kalau sekarang kira-kira kalau kita gambarkan Pak, tidak pakai celak, tidak pakai lipstik, pipinya tidak merah-merah, tidak wangi, pokoknya dengan baju batik kelelawar tu, ya. Begitu-begitu. Seandainya tidak tutup rambut, mungkin rambutnya aut-autan Pak, rambut kamu mapula pikui rambutnya itu. Kayak gitu hidup Ummu Darda. Dilihat sama Salman, ini ada apa ini? Kok seperti orang sudah tidak semangat lagi hidup, isteri Abu Darda. Lalu faqala laha, Salman bertanya kepada isteri Abu Darda, ma sya'nuka? Kenapa keadaanmu begini? Hai maksudnya, hai pakantuk ka lagi nyoka. Maksudnya udah nak mirip perempuan lagi kok, udah asal-asalan. Mungkin mandi pun belum, mungkin sikat gigi pun dah ada lagi. Jadi ditanya sama Salman, kok begini penampilanmu? Salman nanya atas dasar agama, maksudnya seharusnya isteri itu selalu berpenampilan menarik untuk suami. Tapi Ummu Darda enggak. Jadi begitu-begitu sajalah. Lalu kemudian apa jawabnya? Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Kata Ummu Darda, itu saudaramu tu, si Abu Darda, itu tidak ada keinginan lagi untuk dunia. Itu jawabannya. Rupanya dia berpenampilan begitu. Oh, rupanya karena Abu Darda tidak menginginkan istrinya. Makanya dia bilang, itu saudaramu itu Abu Darda, hana menghut ke dunia dia tidak perlu lagi dunia. Maksudnya dia tak menyentuhku, dia tidak perlu melihat istrinya cantik. Jadi betul-betul hidupnya sudah untuk akhirat aja. Faja'a Abu Darda. Setelah itu tidak lama kemudian pulanglah Abu Darda. Tadi waktu datang Abu Darda belum ada di rumah. Ketika itu fasana'a lahu ta'aman, dibuatlah makanan untuk mereka. Faqala kul, lalu Salman mengatakan kepada Abu Darda, mari kita makan. Qala, Abu Darda menjawab, fa inni shaim, aku sedang puasa. Maksudnya puasa sunnah. Qal, lalu Salman mengatakan, ma ana biakil hatta ta'kul, saya tidak akan makan sampai engkau makan. Maksudnya maksa nih, kalau kamu tidak makan, saya tidak makan. Qala fa'akala, setelah itu barulah Abu Darda makan. Falamma kana al-lail zahaba Abu Darda yaqum, ketika datang larut malam, Abu Darda bangun untuk salat tahajud. Jadi tidur sebentar langsung bangun untuk salat tahajud. Lalu Salman yang kebetulan malam itu ada di rumah itu bersama Abu Darda, dia mengatakan, "Nam, tidur lagi. Enggak usah bangun, tidur lagi," kata dia. Fanama Abu Darda lalu tidur, karena disuruh oleh Salman tidur lagi. Enggak usah salat tahajud dulu, tidur. Summa zahaba yaqum, baru tidur kira-kira 15 menit, lalu dia bangun lagi. Dia mau salat tahajud, qiyamul lail. Faqala nam, kembali Salman mengatakan, udah tidur, jangan bangun dulu, tidur saja. Falamma kana min akhiril lail, ketika sudah hampir subuh, qala Salman, barulah Salman berkata, qumil an, sekarang mari kita bangun lalu kita salat. Fasallaya, salatlah mereka berdua. Setelah salat itu, faqala lahu Salman, barulah Salman berkata, inna li rabbika alaika haqqan, ketahuilah wahai Abu Darda, setiap
apa yang kita lakukan itu punya hak masing-masing. Tuhanmu mempunyai hak, artinya hak Allah adalah menerima ibadah kita. Berarti kita disuruh tahajud, disuruh puasa, itu hak Allah. Tetapi wali nafsika 'alaika haqqan, kamu juga punya hak untuk dirimu sendiri. Ya, maksudnya tak boleh terus-terusan puasa, harus jaga tubuh. Tak boleh terus-terusan salat malam, harus jaga kesehatan. Tidur wajib. Ya, jadi begitu nasihat Salman, Allah punya hak, tubuhmu pun punya hak. Lalu kemudian disambung lagi, wali ahlika 'alaika haqqan, keluargamu pun punya hak. Jadi isteri punya hak. Wa'ati kullazi haqqin haqqah, maka berikanlah semuanya hak masing-masing. Itu nasihat Salman kepada Abu Darda. Lalu kemudian fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fazakara zalika lah. Setelah kejadian itu, besoknya Abu Darda menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menceritakan kisahnya bersama Salman kemarin. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata, sadaqa Salman, benar apa yang dinasihati oleh Salman. Nah, ini apa ini? Ini nasihat tentang setiap kita harus memberikan kewajiban dan hak masing-masing. Baik untuk Allah, ada waktunya kita salat. Untuk diri sendiri, ada waktunya istirahat dari salat. Jadi tak boleh salat terus-terusan. Kalau puasa, tak boleh puasa terus-terusan. Makanya kan Nabi melarang puasa setiap hari kecuali Ramadan. Puasa sepanjang tahun malah tak boleh, haram. Tak buka-buka tiap hari puasa, tiap hari pun tak boleh. Puasa Nabi Allah Daud sebaik-baik puasa, itu pun selang sehari. Sehari puasa, sehari tidak. Yang puasa tiap hari tak boleh. Kita umat Muhammad diberikan syariat puasa Senin, Khamis. Setiap bulan 3 hari, Ayyamul Bid. Jadi hitung-hitung ya Senin, Khamis 8 hari kalau penuh pun. Artinya waktu puasa, puasa. Kalau sedang tidak puasa, jangan paksa puasa. Berikan hak tubuh untuk makan. Begitu juga malam hari. Tak boleh nak tidur-tidur, terus solat sampai besok sakit. Malam besok solat lagi, dah tidur-tidur, akhirnya tipes. Seminggu kayak gitu terusan, akhirnya terkena lever. Malam ke-8 sudah berubah dari putih jadi kuning. Malam ke-10 yang kuning berubah jadi hitam, mati. Apa penyebab? Kata doktor, tak pernah tidur malam. Kenapa sebabnya? Tahajud terus-terusan. Itu yang begitu dilarang. Makanya dinasihati oleh Salman. Dan Nabi membenarkan nasihat Salman. Tapi poin kita di sini adalah istrimu pun punya hak. Istri punya hak. Maka salah satu adab kepada suami, adab suami kepada istri, berikan hak istri. Apa hak istri? Hak istri untuk disentuh. Hak istri untuk mendapatkan kasih sayang dari suaminya, dalam tanda kutip melalui hubungan suami istri. Itu hak, wajib kasih. Makanya dalam riwayat yang banyak disebutkan 4 bulan Umar itu selalu memulangkan pasukan perang. 4 bulan. Jadi yang sudah punya istri dipulangkan, suruh ganti pasukan. Kenapa? 4 bulan itu hak istri mampu bertahan 4 bulan dalam beberapa riwayat. Istri itu lumayan mampu bertahan 4 bulan. Kalau kita laki 4 hari, bang. Katanya bukan 4 bulan. Kalau kita bertahan 4 bulan. Bapak kerja di IKN. Ini contoh, bapak kerja di IKN. Dimutasi ke IKN, tak bawa istri, tak bawa anak. Itu kalau sudah 4 bulan, Pak, itu seluruh IKN itu nampaknya seksi semuanya. Garuda-garuda yang ada di IKN itu seksi, burung itu nampaknya. Lewat kambing, Masya Allah, kambing ini cantiknya luar biasa. Lihat tiang masjid, nak nampak lagi tiang masjid.
hormon pada isteri berbeza pada hormon suami. Fitrah Allah tanamkan ke suami, syahwat terhadap perempuan itu kuat. Saya pernah konsultasi dengan doktor ahli, ya bisa dibilang ahli mengetahui tentang dunia kesehatan hormon-hormon ni. Itu ada nama hormon pada isteri. Jadi isteri berbeza dengan kita, Pak. Kalau kita ni zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa, dihiasi syahwat berlebihan terhadap perempuan. Tapi kalau isteri itu ditanamkan hormon yang dia tidak terlalu berharap urusan seksualitas dengan suaminya. Dia bisa bertahan. Ada nama hormonnya, Pak. Saya tidak tahu lagi namanya, ada bahasa Latinnya, entah testosteron, entah pokoknya na gen-gen ilikut di mayan. Alih prenagen, alih laktogen, menan ke lah. Pokoknya tidak ingat lagi saya namanya. Dan itu membuat perempuan itu tidak terlalu mikir masalah itu dalam waktu yang lama. Makanya coba Bapak lihat janda-janda itu sudah menjanda sampai 10 tahun, Pak. Kalau kita tanya, ibu nak ada rencana kahwin? Ibu tak fikir lelong, kata dia. Dia tidak tersiksa. Dia bisa lampiaskan semua itu dengan jualan lontong. Cukup dengan mie caluk, dia ambil mie caluk, dia jualan, itu dah aman di situ tu. Dengan anaknya saja dia sudah bahagia. Tapi kalau hidup normal itu 4 bulan batasan isteri. Maka kalau dunia modern hari ini itu, kalau kita sudah tugas jauh, nyan payah telepon. 4 bulan itu sudah telepon, kemudian bersenda gurau, itu penting. Nah, jadi memberikan nafkah batin ke isteri wajib, dan itu adalah adab suami kepada istrinya. Nah, tentu semua disesuaikan dengan keadaan. Kayak mana kita yang sudah berumur 60, 70, kaduha dekat lemah, Pak. Waktu ada dengar pengajian, mak apa boleh tinggal lung ke 14 tahun anak bubun yang kan? Itu tak berdosa. Kalau memang kita sudah umur, memang umur bukan lagi memikirkan masalah itu, juga tak menyebabkan dosa. Tapi untuk kita ketahui, laki-laki itu tak pernah putus hormon seksualnya. Tak ada masa frigid, tak ada masa seperti perempuan mengalami menopause, Pak. Tak ada itu. Perempuan begitu menopause, makin turun keinginannya pada nafkah batin. Suami ada normal, tetap sampai tua, tetap ada keinginan itu. Bahkan yang lebih parah, makin tua makin menjadi, Pak. Itu yang paling parah. Maka tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Nah, saya pernah menemukan orang-orang begitu, 70 tahun, Pak. 70 tahun itu masih nonton filem porno. Betul, Pak. Saya nak kasih tahu orangnya, takut Bapak kenal. 70 tahun, Pak. Kerja tiap malam nonton filem porno. Masya Allah. Saya bilang, walaupun itu dosa, tapi begitulah Allah ciptakan laki-laki. Jadi jemaah melakukan Allah, ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi jangan fikir bahawa tidak pulang-pulang ke rumah itu dianggap baik. Enggak. Tetap isteri wajib diperhatikan. Okey. Berikutnya, adab berikutnya yaitu zuhuruz zauj amama zaujah bihayatin tuhibbuha. Seorang suami disuruh berhias diri di depan isteri sebagaimana dia berharap istrinya berhias bentuknya. Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana engkau berharap dari istrimu, dalam tanda kutip tampil seksi di depanmu, maka alaihinna bil ma'ruf, begitulah engkau juga berbuat baik kepada mereka.
Nah, ini maksudnya Allah ingin bilang kita ini jangan hanya berharap istri yang memuaskan keinginan kita dengan tampilannya. Kita pun diminta untuk tampil baik di depan istri. Jadi kalau istri kita minta suruh mandi 5 kali sehari, suruh pakai minyak wangi, sikat gigi, kita tak pernah mandi. Oh, ada yang mandi tak pernah sikat gigi, ada yang tak pakai minyak wangi. Sebagaimana kita berharap istri pakai minyak wangi, begitulah kita pun disuruh pakai minyak wangi. Itu aplikasi di lapangannya begitu. Jadi kadang-kadang suami kan kalau nuntut sama istri itu tuntutannya luar biasa, Pak, harus cantik, kemudian disuruh senam, disuruh senam tu istri, biar ramping macam-macam, kemudian disuruh ikut body alih pupu kan nanjipan. Pokoknya semua dituntut sama istrinya. Penampilan harus bagus, tidak boleh ada jerawatnya, pokoknya tiap hari wangi, gigi harus putih, macam-macam disuruhnya. Tapi dia sendiri tidak pernah memperhatikan keadaan dirinya. Nah, itu yang dimaksud di sini. Berarti kita tidak beradab kepada istri kita. Disuruh perbaiki tampilan di depan istri. Ini depan istri, Pak, ceritanya. Bukan di depan istri orang. Ini ceritanya disuruh perbagus diri di depan istri sendiri. Jadi pelaksanaannya ya pulang kerja waktu capek, ya setelah itu mandilah. Mandi, bersolek. Arti bersolek jangan pula bapak taruh lipstik di bibir kita. Jangan pula kita merahkan pipi kita. Maksudnya ya segarkanlah di depan istri. Sebagaimana kita berharap pun dia begitu, begitulah keadaan kita. Baik. Lalu yang terakhir, senantiasa berhusnudzan kepada istri. Artinya tidak boleh seseorang memperbanyak suudzannya kepada istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iza qadima ahadukum lailan, kalau salah seorang di antara kalian wahai para suami pulang dari jauh di malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahidda al-maghibah wa tamtashitu ash-sha'sah. Janganlah engkau datang tiba-tiba tanpa memberitahukan istrimu, sehingga ada waktu bagi istri untuk menyisir rambut dan memperbaiki dirinya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, wahai para suami, janganlah engkau kalau pulang di malam hari, mungkin pulang dari jauh, dari musafir, jangan datang tiba-tiba sehingga engkau akan mencurigai atau bersuuzan kepada istrimu. Karena begini, Pak, ada suami yang kadang-kadang sengaja mengintip-ngintip apa yang dilakukan istri ketika dia tidak ada. Itu baru boleh dilakukan kalau sudah terdengar berita buruk. Artinya dalam proses menyelidiki. Tidak boleh selalu ada dalam pikiran kita seakan-akan istri kita itu orang yang jahat, tukang selingkuh. Kalau kita tidak ada maka dia ini dan itu. Itu tidak boleh ada dalam pikiran. Tapi kalau sudah dengar kabar baru kita selidiki, bertabayun. Makanya tidak diizinkan oleh Nabi, yaitu pulang tiba-tiba sampai kita menimbulkan curiga pada istri. Jadi kalau pulang itu disuruh kasih kabar. Misalnya kita kerja di Medan, pulang kasih kabar, ini malam ini saya pulang. Sehingga yang pertama, kita tidak sampai membuat istri kita terkejut dengan kedatangan kita. Dan bisa jadi mungkin kita akan bersuuzan kepada dia. Waktu kita ucapkan salam, dia nak buka-buka pintu. Padahal dia mungkin khawatir siapa depan pintu datang di tengah malam. Gara-gara anda kita kasih tahu, ujungnya kita suuzan, pekan hai buka pintu. Ini ada apa ini? Mulailah timbul suuzan. Makanya kasih kabar sebelum pulang. Kalau bahasa Nabi, izinkan istrimu menyisir rambutnya. Artinya menyambutmu dengan baik. Itu lebih bagus. Makanya buat surprise,
membuat surpresa pada isteri dengan mengejutkan dia datang malam-malam, itu pekerjaan yang tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Rasulullah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatruqa ar-rajul ahlahu lailan yatakhawwanahum aw yaltamisa asratahum. Janganlah seseorang pulang ke rumah istrinya di malam hari untuk mencari-cari tahu apakah istrinya berkhianat atau tidak. Itu tak boleh mencari-cari aib. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, tak usah sibukkan kepala kita untuk mencari-cari aib isteri, sehingga kita curiga HP-nya, kita minta HP-nya, kasih HP dulu, kita cek satu-satu WA-nya, apalagi WA ribuan Pak. Habis kita duduk cari WA orang, ada ndak yang mengucapkan sayang ke isteri, ada ndak yang macam-macam. Itu menyibukkan diri. Selama ndak mengetahui dan ndak mendapatkan berita, ndak perlu selidiki itu. Sama juga nanti isteri juga begitu, ndak perlu bersuuzan kepada suami.